gue ngeliat ada Mbak Kunti berdiri di ujung pohon ceri. Badan gue dirasa-rasa agak demam ini. Tiba-tiba ruangan jadi redup. Dia jahat. Dia mau bawa lu ke alamnya. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Sobat GPC, pernah gak sih kalian ngerasa tiba-tiba merinding? Padahal suasananya lagi rame. Atau ngerasa tidur kalian berat banget, kayak ada yang nindihin. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cuma mimpi buruk, tapi pertanda kalau ada sesuatu yang ikut pulang bareng lu ke tempat yang gak terduga. Makan micin sambil jalan. Kenalin, gue Olan. Gue mau cerita kisah horor yang gue alamin sekitar 4 tahun yang lalu. Bisa dibilang ini cerita horor paling absurd, tapi nyata banget. Dan kejadian ini itu ketika gue masih fresh from kampus, alias fresh graduate, dan baru kerja sebagai staff accounting di perusahaan dealer. Saat itu lagi masa paling stres dalam hidup gue, karena ada audit tahunan. Nah, di tim gue kan ada 5 orang nih. 2 cewek yang namanya Siva dan Alfa, 2 cowok NPC yang literally gak ngapa-ngapain, dan gue. Waktu itu lagi masa audit eksternal yang diadain setahun sekali, tapi bikin otak kebakar. Lu yang anak akuntan pasti relate dah. Lembur tiap malam, dan beban kerja kayak beban hidup saking beratnya. Malam itu, gue dan rekan gue Siva lagi diskusi permasalahan kerjaan sampai malam banget. Dan ngeri dipecat kalau permasalahan ini gak selesai. Gue jabarin dah tuh sampai pagi. Tapi untungnya kelar sebelum jam 12 malam. Gue pun balik naik Vespa kuning kecintaan gue. Di sepanjang jalan, biasanya gue nyanyi-nyanyi, tapi ini gue melamun. Masih mumut banget mikirin permasalahan kantor tadi. Gue pun ngelewatin danau Sunter yang lagi macet-macetnya. Pas lagi enak-enak lamun, gue ngeliat ada Mbak Kunti berdiri di ujung pohon ceri. Kayak ulet teh gitu di pucuk. Mukanya ngeblur, gak kelihatan, tapi putih gitu kayak pocong dan kunti hybrid. Berhubung jalanan rame banget kayak isi kepala gue, jadi ya gue gak takut, tapi agak merinding sih. Dan bilang dalam hati gue, halu kali gue, capek bener ini mah. Selama beberapa menit, sampailah gue di kosan. Badan gue dirasa-rasa agak demam ini. Jadi ya gue bebersih aja gak mandi, dan langsung tidur. Di malam itu, gue ketindihan. Badan gue bener-bener gak bisa digerakin. Saat kayak gitu, gue ngedenger suara cewek, dan gue ngerasa ada Mbak Kunti yang tadi gue lihat lagi nari-nari di atas tubuh gue. Bajunya halus banget, kayak baju satin kondangan. Dan sesekali dia ngebelai gue. Dan itu, gue ngerasanya berlangsung lama banget. Gue berusaha bangun, dan pas bangun, gue lihat HP, ternyata gue tidur belum ada 5 menit. Tapi rasanya kayak satu episode film horor. Asli dah. Berhubung gue takut untuk tidur lagi, gue berusaha terjaga. Sampai akhirnya gue ketiduran. Gilanya, setiap gue ketiduran, hal yang sama terjadi. Begitu terus berulang-ulang sampai gue lupa ngitung udah berapa kali. Akhirnya ketika subuh, gue baru bisa tidur. Kaget banget pas gue bangun. Gue lihat jam udah 8:30. Alamat telat ini mah. Mana gue masuk jam 9 lagi. Langsung gue gas ke kantor gak pakai rem. Sampailah gue di kantor. Gue lihat Alfa baru turun dari Gojek. Gue godain dikit. Wih, telat juga nih anak. Tapi dia ngeliat gue kayak diem. Gue mikir, mungkin ini anak gak denger. Abis parkir, gue ketemu lagi dia di tangga. Gue godain lagi lah. Parah lu telat. Sambil cengar-cengir, tapi dia tetap nyuekin gue sambil lanjut ke atas. Gue heran, ini si Alfa kenapa ya? Apa marah sama gue? Apa lagi PMS? Bodo amat. Hari itu cuma ada gue, Alfa, dan Siva di kantor. 2 cowok NPC yang lain lagi audit di cabang. Gue diapit 2 cewek kayak juragan minyak. Hahaha. Lanjutlah kerja gue bareng Siva ke gudang spare part. Dan buat si Alfa, dia stay di ruangan sendirian. Selesai audit, gue balik ke ruangan buat ngadem. Maklum cuy, itu gudang spare part panasnya kayak simulasi neraka. Gue coba ngobrol lah si Alfa, tapi dia tetap diem.
Padahal mah biasanya ada cicak ngoceh juga disautin. Nah, si Siva ngajak Alfa makan di pantry. Pas mereka mau keluar ruangan, Alfa nempelin kertas di punggung gue dan bilang, "Kak, lu ditempelin bakun." Langsung ngibrit dia ke pantry. Pas mereka udah keluar ruangan, gue sendirian dong. Gue cabutlah kertas itu di punggung gue dan pesannya, "Dia jahat. Dia mau bawa lu ke alamnya." Respon gue sih bukan takut, lebih ke emosi. Di situ mulut gue lebih setan dari setan kayaknya. Gue maki-maki dah itu Makun. Padahal kelihatan sama gue juga enggak. Tiba-tiba ruangan jadi redup, lampunya kedap-kedip, disusul sama bau anyir yang nyengat banget. Gue tengok kanan kiri, gak ada yang aneh. Gue akhirnya tenangin diri dan sambil makan sendiri di ruangan. Setelah selesai makan, Siva sama Alfa ke ruangan. Dan si Alfa kelihatannya capek banget gitu. Mukanya kayak abis main treadmill seharian. Terus dia ngomong ke gue, "Udah aman kok." "Hah, aman apaan?" kata gue teh. Terus dia ceritain kalau dia dari pagi pas ketemu gue, dia udah ngeliat Mbak Kun nempel di gue. Dia takut bilang karena Mbak Kunti itu agresif parah. Pantes dia ngindar mulu kayak dikejar pinjol. Katanya setiap gue deket si Alfa, si Mbak Kunti ini ngamuk dong. Matanya berubah merah menyala, rambutnya acak-acakan kayak rok Ponorogo, sama auranya galak banget, kayak senior mau ngelabrak juniornya. Dan pas gue ke gudang kan, si Alfa sendirian di ruangan ya. Katanya dia nego pakai sukmanya buat ngelepasin Bakun. Tapi si Kunti sialan ini malah minta tumbal biar mau dilepasin. Setelah negosiasi alot dan sengit Alfa sama si Bakun, akhirnya dia mau diantar balik ke pohon ceri tempat gue liat dia pertama kali. Abis nganterin Bakun ke Danau Sunter di pohon ceri sebelah kiri jalan tempat dia nangkring, gue belum cerita apa-apa ke Alfa. Tapi dia bisa jelasin detail lokasi pohon cerinya. Gila gue rasa. Punya temen speknya kayak Roy Kiyoshi gini bro. Dan yap, dia nempel di gue dari semalam. Kurang ajar emang si Mbak Kunti ini. Ikutan gue pas bebersih, aurat gue dilihat sama dia dong. Oh iya, kata si Alfa, emang di daerah itu rawan banget kejadian kayak gini. Komplotan mereka suka nempel ke orang yang lagi bengong di jalan, yang pikirannya kosong. Targetnya ya bikin celaka lah, biar lo bisa ikut ke dunia mereka. Setan banget kelakuan lu, setan. Syukurnya gue gak sampai kejadian hal-hal yang gak diinginkan. Untungnya gue sebelum berangkat kemanapun selalu sempetin berdoa walaupun kesiangan atau bahkan habis pulang malam sekalipun. Bro, bosen gue, lu boleh mikirin kerjaan, cinta, hidup, ataupun cicilan. Tapi pas lo lagi di jalan, please fokus. Dunia ini bukan cuma milik kita yang kelihatan. Ada yang ngintip, mereka nunggu celah. Jadi jangan kasih kendor brother. Thank you yang udah dengerin cerita ini. Kalau lo pernah ngerasa pernah ngalamin hal mistis, drop di kolom komen dan jangan lupa kirim ke email GPC ya. Sampai jumpa di episode GPC lainnya. Bye-bye.